Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu guru yang luar biasa. Selamat malam para pembicara kita. Pembicara hebat kita ada Ibu Dian Ardiani. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah sehat. Oke, ini posisi di rumah hujan atau sudah terang sekarang di sana? Ini sudah terang. Oke, terima kasih telah bersama Bapak Ibu guru semua. Ibu Dian Ardiani, kemudian ada Ibu Novita Priandini. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Di Purwokerto, Baik. sorry, di Purbalingga ya tinggalnya atau di Purwokerto Iya sekarang? betul. Saya di Purbalingga, Mas. Ngajar di Oke, Purwokerto. oke, iya. Terima kasih telah membersamai Bapak Ibu guru semua di webinar Menjadi Guru yang Dirindu. Kemudian ada Bapak guru hebat kita, Bapak Barka Azhari. Assalamualaikum Bapak Barka. Iya, belum dihidupkan Oh mikrofonnya. iya. Waalaikumsalam Mas. Oke, sehat Bapak Guru. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, di Bekasi ya? Di Tangerang. Oh, di Tangerang ya, ya Allah, Tangerang. di Tangerang ya. Bapak Barka di Tangerang. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Guru semua yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Kasimin, kemudian ada Ibu Adelia, ada Ibu Agustina, ada Ibu Hasriah, ya, kemudian ada Ibu Martina, Ibu Line, Ibu Kiki, dan seluruh Bapak Ibu guru yang menonton di YouTube pada tayangan webinar Menjadi Guru yang Dirindu, ya kan ya. Mas Farhan belum masuk ya pembicara yang satunya. Ya, nanti kami tunggu. Bapak Ibu sekalian, Menjadi Guru yang Dirindu ini menjadi perbincangan sampai kapanpun. Kalau kita bertemu dengan teman sekelas ya, dari level kelas TK sampai teman kuliah yang dibahas, kalau ketemu apalagi reuni, yang pasti yang dirindu adalah Bapak Ibu guru kita, dosen-dosen kita. Apa yang dirindukan? Tentu keilmuannya, cara mengajarnya, cara membimbingnya, ya kan ya, welas asihnya, kebijakannya, nasihatnya, motivasinya, dan banyak segudang kerinduan terhadap guru-guru kita, ya kan ya. Para pembicara hebat kita akan membahasnya, ya. Tapi akan saya bacakan dulu profil para pembicara kita. Yang pertama nanti ada Ibu Dian Ardiani. Ibu Dian Ardiani ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, dan dulu double degree, jadi gelarnya S1-nya 2, ya. Jadi beliau itu berdinas di unit kerja di Lembaga Pengembangan Pondok Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, dan juga founder Kobelis, Komunitas Belajar Menulis. Gelar lengkapnya adalah Sarjana Teologi Islam, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Nah, itu dari Ibu Dian Ardiani. Kemudian pembicara yang berikutnya, pembicara yang kedua adalah Ibu Novita Priandini, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ibu Novita panggilannya kalau saya Mbak Vi, teman-teman boleh manggil Mbak Vi. Kalau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ikut bisa mengambil Vi atau Ibu Novi, ya, nanti kita apa namanya bisa saling sapa ya. Beliau aktif nulis memoir juga, ya. Kemudian selain memoir juga artikel, kemudian juga di event-event menulis lainnya selain sebagai berprofesi sebagai dosen. Itu profil dari ibu hebat kita, Ibu Novita Priandini. Kemudian
Pembicara yang ketiga adalah Bapak Barga Azhari. Beliau mengampu di Taman Pendidikan dan juga di TK ya, Taman Kanak-kanak yang luar biasa, serta seorang novelis. Novel yang baru terbit itu baru kita launching. Saya malah lupa setiap cerita, setiap selalu ada cerita. Gimana Mas Barkah? Saya malah lupa. Apa Mas Barkah, saya lupa. Selalu Apa, Mas? ada cerita, Cinta. selalu ada cinta dalam cerita. Dalam cerita. Iya, iya. Luar biasa. Yang novel yang bersetting 90-an terus ada flashback tahun 2000-an begitu. Yang kami terbitkan. Kemudian pembicara yang keempat ada Mas Farhan. Mas Farhan itu sedang menyelesaikan S2 di UIN Jakarta. Mas Farhan juga menulis buku yang diterbitkan oleh penerbit Diomedia sedang proses cetak. Judulnya adalah Cahaya Itu Dekat. Selain mengajar sambil S2, ya menyelesaikan S2, juga punya banyak kegiatan sosial dan juga mengelola komunitas Rumah Tentram Indonesia, komunitas yang fokus bergerak di bidang literasi keislaman. Sebelum kita menyimak pembahasan menjadi guru yang dirindu dari para pembicara hebat kita, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, izinkan kami mengenalkan diri. Nama saya Ngadio dari Penerbit Diomedia. Saya mengelola Penerbit Diomedia dan juga komunitas menulis memoir. Kita setiap bulan, hampir setiap minggu 2 kali, mungkin Februari Maret adalah jadwal kegiatan terpadat yang pernah kami laksanakan ya. Sebelumnya ada festival itu 10 hari, setiap 1 hari itu 4 acara, tapi kita mingguan ya. Malam ini adalah webinar menjadi guru yang dirindu. Besok pagi ada peluncuran 2 buku. Buku hasil konversi naskah dari skripsi dan tesis, Politik Hukum Pidana Islam, dan Fikih Pariwisata. Nanti Bapak Ibu boleh ikut. Kami tinggal di Kartosuro, ya dekat bekas Keraton Kartosuro, dan di dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan dekat juga dengan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain kami mengadakan webinar, pelatihan, diklat, ya kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk menulis memoir dan juga menulis tema-tema yang disukai, buku motivasi, buku ajar dan sebagainya. Untuk bulan ini sampai akhir Maret, yang akhir Maret ini ada beberapa, tapi ada satu tema yang sampai akhir menjelang Lebaran, yaitu memoir indahnya Ramadan dan berlebaran di kampung halaman. Saya akan izin share dulu. Kalau bulan kemarin, apakah sudah terlihat tayangan kami? Sudah? Mas Bar? Sudah ya? Nah, Kalau Sudah. bagi Bapak Ibu guru yang kemarin belum ikut webinar menjadi guru bercahaya, masih kami tunggu naskahnya. Itu ada 4 bab. Nanti Bapak Ibu guru boleh memilih subtemanya. Ada guru mendidik mengajar dan menginspirasi, guru sebagai curah hati, guru sebagai teman belajar, guru sebagai motivator, dan guru sebagai pengembangan nilai karakter siswa. Kemudian ada menulis artikel dan memoir menjadi pribadi sehat dan kuat, ya. Subtemanya ada 5, tips ringan menjaga kesehatan sehari-hari, menikmati gaya hidup santai, tetap happy life, ya. Tipsnya apa saja, nanti Bapak Ibu boleh berbagi dalam bentuk artikel, 3 halaman saja. Menjaga imunitas dengan berkomunitas, termasuk kami sangat semangat untuk berkomunitas atau berjamaah begitu, atau berkolaborasi. Itu membentuk imun yang kuat dalam kita berproses kreatif, ya. Misal Mas Barkah yang baru nerbitin novel itu luar biasa sekali ya. Kita sangat senang menyambutnya, dan juga Bapak Ibu guru yang punya naskah boleh ditawarkan. Kemudian tema berikutnya adalah menambah pengetahuan cegah demensia serta the power of being positive. Malah kebalik sebentar. Nah, yang kemudian ada menjadi orang tua luar biasa.
Ini ada 6 tema: baby blues, gangguan suasana hati pasca melahirkan, perilaku konsumtif terhadap gadget pada anak usia dini, menjadi orang tua zaman now, kisah inspiratif keluarga kecilku, menjadi bapak rumah tangga keren, transformasi orang tua yang sehat dari memori masa kecil. Itu buku berikutnya. Ini menjadi orang tua berarti judul buku Bapak Ibu. Termasuk memoir malam ini, menjadi guru yang dirindu, itu adalah judul buku yang akan kita terbitkan bersama-sama. Kemudian buku berikutnya yang kami menantikan naskahnya adalah The Secret of Memoir. Ada 4 hal: mengenal diri sendiri 2 halaman, memaafkan diri sendiri 3 halaman, berterima kasih kepada diri sendiri 3 halaman, dan bersyukur atas pencapaian pribadi 2 halaman. Nanti akan kami kirimkan poster-posternya dan juga materi-materinya ya. Oke, kemudian ada Mirun Rasulullah, surat untuk guruku tercinta, The Magic of Memoir ya. Perasaan-perasaan Bapak Ibu, proses kimiawi yang kita rasakan dalam tubuh kita saat dan juga jiwa kita saat dan setelah menulis memoir. Ada comfort memoirs juga ya. Oke. Itu. Ini surat untuk guruku tercinta juga masih belum banyak yang kirim. Dan juga memoir indahnya Ramadan dan berlebaran di kampung halaman. Oke, untuk info selanjutnya akan kami share di grup webinar. Dan untuk kesempatan pertama, kami persilakan pembicara hebat kita, Ibu Dian Ardiani. Monggo, Bu. Mikrofonnya belum dihidupkan, Ibu. Nggih, nyuwun sewu. Share screen dari saya atau dari Geomedia? Dari Bu Dian boleh, supaya lebih enak. Ya. Supaya lebih nyaman mempresentasikan. Sudah terlihat ya? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pada memoir ya, memoir. Dan kehormatan yang kedua yaitu ketika disandingkan dengan Ayunda Novita Andini. Kayak reuni lagi kita ya. Nah, kebetulan mungkin tema yang akan saya sampaikan sama dengan punya Mbak Novi, tapi mungkin sedikit berbeda diisi. Gitu. Ya. Bahwasanya guru yang inspiratif ya, inspiratif yang dirindukan oleh siswa. Ini berapa literasi yang sudah pernah saya tulis dan sudah terbit, ada beberapa buku dan beberapa artikel. Guru yang inspiratif adalah apa? Karya yang telah kita hasilkan selama menjadi guru. Apa karya yang terbaik yang telah kita hasilkan selama menjadi guru? Jika kita telah tiada, mungkin nama kita masih tetap harum karena karya-karya terbaik kita. Nah ini sehingga karya yang akan kita berikan kepada peserta didik kita ini akan menginspirasi mereka, ya, sehingga mereka akan tetap mengenang kita, meskipun mungkin suatu saat kita tidak bisa memberikannya memberikan ilmu yang lebih ya karena keterbatasan kita ya. Tapi ketika kita memiliki karya atau tulisan-tulisan atau istilahnya memberi inspirasi untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi siswa yang bisa meraih cita-citanya, itu jauh lebih bagus. Nah, seperti halnya ketika kita teringat akan film Laskar Pelangi, di mana ibu muslimah ya dengan keterbatasan sekolah, dengan keterbatasan murid, ya. Namun
tidak menyurutkan semangatnya ya untuk tetap memberi materi, untuk tetap berjuang ya, untuk tetap memberi semangat pada siswa-siswanya yang mungkin siswanya itu hanya sebatas ya, hanya beberapa gelintir. Tapi semangat itu akan tertanam pada murid-muridnya sehingga sebagian besar muridnya ini menjadi orang-orang yang akhirnya bisa menemukan masa depannya. Ya, jadi guru adalah guru yang menjadi guru harus menginspirasi dan berkarakter. Ya. Nah, inspirasi di sini adalah segala sesuatu yang dapat mendorong dan merangsang pikiran untuk memunculkan ide atau gagasan maupun melakukan tindakan setelah melihat atau mempelajari sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ketika kita bisa memberikan dorongan, semangat, merangsang pikiran kita, peserta didik kita untuk memunculkan ide-ide dan gagasan kepada siswa-siswi kita, kemudian mereka bisa melakukan suatu tindakan setelah melihat pelajaran yang kita berikan. Ini merupakan setidaknya kita sudah menginspirasi mereka. Kemudian terkadang muncul pada diri seorang guru bagaimana ketika dengan keterbatasan tadi, seperti Bu Muslimah itu tadi ya, bisa nggak memberikan sesuatu yang lebih untuk peserta didiknya, ya. Minimal ketika itu muncul dari dalam diri kita sebagai seorang guru, setidaknya kita bisa mampu memberikan ilmu. Kalau kita tidak bisa memberikan ilmu kepada murid-muridmu karena keterbatasanmu, maka minimal antarkanlah mereka agar mampu meraih ilmu tersebut. Jadi mungkin ya, jadi guru ini sebagai istilahnya fasilitator untuk peserta didiknya menjadi untuk bisa meraih cita-citanya. Dan syarat menjadi guru inspiratif, ya di sini ada beberapa syarat-syarat, diantaranya menampilkan karakter dan sabar dan ramah dalam bersosialisasi. Nanti kita bahas step by step. Ya. Kemudian memiliki semangat, menjadi teladan bagi anak didiknya, inovatif dan kreatif. Ini karakter di sini ada jujur, ya. Bahwasanya setiap ini harus ada dalam diri guru ketika kita menginginkan peserta didik kita untuk menjadi pribadi yang jujur dalam menyampaikan, jujur dalam prestasi, jujur dalam segala hal ya. Nah ini menjadi penting ya, guru ini harus lebih dahulu bisa menerapkan karakter ini pada dirinya sendiri. Sehingga nanti akan tercermin. Ustadz saya mencontohkan seperti ini karena guru adalah figur dan teladan yang luar biasa bagi para siswanya. Nah, kemudian disiplin. Ya. Kalau guru tidak disiplin, kemungkinan kecil akan bisa menerapkan kedisiplinan pada siswanya. Padahal siswa kedisiplinan ini menjadi kunci. Ya, kalau kita tidak disiplin, kita hanya sekedar ngajar, transfer ilmu tanpa memberi contoh atau karakter disiplin, ini tidak mungkin bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Nah, ini salah satu kunci seseorang untuk meraih cita-citanya adalah disiplin. Nah, ini juga dalam kami mengajar kita terapkan, ya, terutama kalau di sistem pengajarannya ada di Baitul Arqam yang saya ampu itu,
peserta tidak boleh bawa HP. Itu kalau zaman sebelum daring ya. Jadi mereka seperti di pondok pesantren harus on time ya. Telat 5 menit dikeluarkan dari grup. Nah, ini kalau dengan sistem e-learning, jadi memang benar-benar karakter ini harus melekat pada setiap mahasiswa yang ada ketika kami mengajar ini. Jadi bahkan disiplin mengumpulkan tugas pun juga tetap dipantau dalam hal ini. Jadi ketika mereka tugas tidak diselesaikan dengan baik, nah ini tidak sesuai waktunya, maka siap-siap untuk mengulangi materi yang berikutnya di kloter berikutnya. Kemudian murah senyum. Nah, ini sebagai ciri khas ya, ciri khas seseorang guru. Ya. Guru yang murah senyum ini akan lebih diperhatikan siswanya atau mahasiswanya dibandingkan guru yang ketika datang sudah dengan raut wajah yang seram. Nah, ini berbeda dengan guru yang datang masuk kelas dengan senyuman. Nah, ini kan lebih hangat, lebih akan memecah suasana gitu ya. Suasananya awalnya kaku, ketika gurunya datang murah senyum, ini akan menjadi hangat ya. Dan ini juga akan menepiskan bahwa tidak semua guru ini diktator. Ya, kita bisa menghangatkan suasana ruang kelas atau menjadi teman yang baik untuk peserta didik kita ya, dengan murah senyum dan ramah ini. Kemudian tegas di sini tidak berarti bahwasanya seorang guru itu harus garang, tapi ya dia tetap bisa menerapkan apa ya, intinya tanggung jawab sebagai seorang guru, bisa memberi contoh mana yang benar, mana yang salah, dan tidak pilih kasih ya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh iming-iming apapun ya di sini. Nah, ini karakter yang setidaknya bisa melekat pada diri kita sebagai seorang pengajar, sehingga kita bisa menjadi guru yang inspiratif. Kemudian sabar ya, di sini ta'lamu fi sighar kataf si ala hajar ta'lamu fi kibar kanaf si alama. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Ketika kita sabar memberikan ilmu, karena kemampuan setiap siswa adalah berbeda. Jadi kita mungkin tidak bisa menerapkan sistem yang dengan satu cara siswa tadi bisa menyerap ilmu yang akan kita berikan. Tapi mungkin ada yang satu kali baca langsung bisa paham. Ya, ada yang berulang kali harus kita jelaskan, mereka baru bisa paham. Ini ketika kita alami dalam materi waris, kalau biasanya kami mengajar itu, yang mungkin materi itu bagi sebagian mahasiswa itu mudah, tapi bagian yang lain susah, sampai berkali-kali. Ini caranya gimana caranya? Nah, ini ketika seorang guru tidak sabar, hanya ya sudah pokoknya kamu dapat materi langsung dikerjakan begitu saja. Nah, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu tersendiri. Padahal mungkin materi yang akan kita sampaikan itu materi yang prinsip yang harus dipahami secara detail. Karena salah pemahaman, salah juga dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian memiliki semangat, ya, seorang guru yang memiliki semangat ini sangat dibutuhkan, ya. Karena semangat seorang guru ini jauh lebih penting. Ya, kalau kita melihat Mahfudz ini, materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi. Itu. Kemudian metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting,
tapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Dan yang terakhir, guru adalah sesuatu yang penting, tetapi jiwa guru jauh lebih penting dari seorang guru. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak punya semangat untuk mengajar, nah ini kemungkinan peserta didik yang akan kita beri pemahaman atau beri materi itu juga tidak akan semangat untuk menerima ilmu. Jadi ruh atau semangat belajar seorang guru itu harus lebih tinggi daripada siswa-siswanya. Kemudian teladan yang baik bagi anak didiknya. Seorang guru ini sering kita dengar bahwasanya guru dituku lan ditiru. Berarti di sini mungkin ya guru ini menjadi panutan, menjadi teladan. Atau mungkin apa yang disampaikan guru ini bisa menjadi petuah sakti ya. Jadi ini ya sering terjadi dengan diri kita sendiri ya, bahwasanya seorang anak itu jauh lebih manut dengan gurunya daripada dengan orang tuanya sendiri. Terkadang seperti itu. Bahkan dalam hal yang sepele, kata ustadzku, kata ustazahku, itu seperti ini. Padahal intinya sama dengan apa yang disampaikan orang tuanya. Nah ini selain sebagai fungsi normatif untuk seorang guru tadi menjalankan tugasnya, mengajar, mendidik, menilai, ya, memberi soal, tapi juga sebagai teladan yang baik. Dan pengetahuan yang lebih ya dari siswa-siswanya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk seorang guru, sehingga ini akan lebih terkesan ya, bahwasanya ustadzku tadi atau ustazahku yang namanya ini kalau menjelaskan itu detail sekali, atau kalau ketika kita bertanya selalu bisa menjawab, itu intelektualitas. Dan personal, integritas, komitmen, dedikasi, bahwasanya seorang guru yang inspiratif ya harus memiliki komitmen dalam mengajar, ya, tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga ada chemistry antara guru dan para siswanya. Ini mungkin kedekatan yang lebih ya, tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi kita mencoba untuk menelisik emotional question siswa itu seperti apa. Nah, dari sini bahwasanya guru menjadi besar bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena muridnya yang menjadi besar. Jadi guru itu tidak semata-mata menggurui, tapi guru juga belajar dari muridnya. Kemudian murid menjadi besar bukan karena dirinya sendiri, tapi karena gurunya telah membesarkannya. Sehingga ketika murid tadi pengetahuannya lebih dari gurunya, dia tidak akan besar kepala dan masih mengingat bahwasanya guru saya lah yang menjadikan saya seperti ini, meskipun tingkat intelektual gurunya mungkin tidak seperti dia. Kemudian inovatif dan kreatif. Ya, seorang guru di sini diharapkan bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran, mampu menghidupkan suasana. Ya. Kalau siswanya ngantuk, mungkin bisa diganti dengan metode pembelajaran yang lainnya. Ketika guru mulai pidato, di situ kadang saya merasa ngantuk. Dan ini pun sering terjadi di mahasiswa kita ya. Jadi kalau di tempat saya sendiri memang pure hanya 10% pidato. Jadi semua siswa yang aktif. Jadi kita pakai sistem active learning. Jadi, dari metode 14 materi pembelajaran itu tidak sama ya. Jadi kita punya 14
metode active learning, bahkan mungkin dikembangkan sendiri. Jadi tidak semuanya pakai pidato. Dan memiliki ide baru. Ya. Ketika satu metode ternyata tidak efektif untuk siswa-siswanya, bisa diganti dengan metode yang lain. Ya. Dengan metode yang baru atau ide baru atau pemahaman-pemahaman baru ini mungkin akan lebih menarik siswa untuk lebih semangat belajar, lebih inovatif ya, lebih kreatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kemudian mampu menjadi pusat perhatian ya, karena gurunya tadi mampu memberikan inspirasi, mampu menjadi daya tarik tersendiri sehingga bisa menjadi pusat perhatian. Dan di sini tidak harus guru itu tidak harus menor, tidak harus lebay ya, tapi muncul dari inner beauty-nya bahwasanya ketika guru menyampaikan dengan bahasa yang sepatutnya, kemudian dia menjaga kode etik seorang guru tersebut dan menyampaikan materi dengan jelas, nah ini bisa menjadi pusat perhatian tersendiri bagi para peserta didiknya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang mungkin jauh dari sempurna ya. Ya insya Allah nanti ditambahi Mbak Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dian, terima kasih banyak. Jadi Mbak guru Dian. itu memiliki semacam obor ya, obor kreativitas. Jadi Ya. bisa mengobarkan semangat, menciptakan suasana ya. Obor itu kan bisa kita nyalakan terang, bisa kita nyalakan redup kan ya, tergantung gurunya itu. Menarik sekali, terima kasih Ibu Dian. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembicara hebat kita, Ibu Novita Priandini. Kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, bisa disimpan dulu. Nanti 3 penanya pertama akan mendapatkan bingkisan dari penerbit Diomedia. Silakan Ibu Novita, terima kasih Ibu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya, Mas Dio Iya. dan Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin sebelumnya saya juga mau menyapa beberapa yang sudah hadir di virtual meeting Zoom ini. Ada ibu saya, ada sahabat-sahabat saya, ada mahasiswa saya. Jadi terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada acara pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada penerbit Diomedia, Mas Ngadio, yang sudah memberikan ruang dan waktunya untuk kita sharing bersama. Saya pikir Bapak Ibu sekalian di sini termasuk calon-calon guru, beberapa mahasiswa saya juga di sini ada yang hadir, terima kasih. Dan teman-teman semasa di pondok dulu, kita dulu sudah ibaratnya terjun di kawah Chandra di muka ya, di Sobron, yang insya Allah sekarang kita coba berkontribusi untuk negeri. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, izinkan untuk kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tentang apa yang menjadi topik di webinar pada malam hari ini. Di sini saya mengambil judul Menjadi Pendidik Inspiratif yang Dirindukan. Apakah share screen saya sudah bisa terlihat? Ya, bisa. Clear. Ya bisa Mbak Novi. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini nuansa hijau semua ya, agar Mbak Novi melihatnya banget. jadi sejuk ya. Tetap Oke. hijau Mbak ya. Iya betul. Ya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya pikir ini juga menarik ya, ketika kita berkecimpung dalam dunia pendidikan itu sendiri, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menenggelamkan diri dalam segala aktivitas pendidikan itu sendiri. Adapun mungkin ada beberapa juga teman-teman Bapak Ibu sekalian ataupun juga rekan-rekan yang lain bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bedanya antara guru dan pendidik? Kenapa saya memilih judul ini? Mungkin bisa kita
telusuri dari segi definisinya dulu. Kalau Bapak Ibu guru sekalian tentu juga sudah sangat paham apa yang menjadi tugas pokoknya. Jadi kalau bisa dikatakan secara singkat, mungkin kalau guru itu memang tugasnya adalah mengajar, karena itu terkait dengan profesi. Sementara kalau pendidik itu cakupannya lebih luas. Dalam hal ini yang terkait dengan dunia pendidikan itu sendiri atau tenaga kependidikan yang kualifikasinya itu bisa meliputi guru, dosen, fasilitator, instruktur, atau nama-nama lain yang dengan kekhususannya. Jadi intinya mereka juga istilahnya terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, itulah kenapa pada malam hari ini saya coba untuk menggagas judul ini sebagai suatu hal yang mungkin nanti akan menggelitik teman-teman sekalian untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan yang nanti bisa dikirimkan ke penerbit Diomedia untuk kita bukukan bersama. Oke, baiklah, saya akan mulai ke yang berikut. Ya, untuk slide yang berikutnya ini mungkin kita juga sudah sangat mafhum ya bahwasanya di era pandemi kemarin segala sesuatunya itu dilaksanakan semua serba daring dan itu menyisakan ya efek yang positif maupun juga negatifnya. Namun apapun kondisinya, saya pikir sosok pendidik dalam hal ini guru atau dosen itu tidak akan pernah tergantikan dengan alat secanggih apapun karena ia memiliki sepotong hati. Nah, hati para guru atau dosen itu sendiri yang akan selalu mengisi ruang-ruang kosong para siswa atau mahasiswa kita itu menjadi bangunan indah yang diharapkan. Jadi ruang yang kosong itu bisa kita namakan akhlak dan kepribadian. Jika kita telusuri tentang definisi tentang belajar itu sendiri adalah bagaimana proses memanusiakan manusia. Oleh karenanya PR besar seorang guru atau pendidik atau juga kalau misalnya kita kaitkan dengan label penamaan tersebut misalnya kayak fasilitator, instruktur, widaiswara ataupun dosen dan guru itu sendiri tentunya memiliki tugas yang cukup berat ya, tetapi pada intinya adalah bahwa mereka bisa diilustrasikan sesuai dengan ada yang di bagian ini yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat sekalian. Jadi guru atau pendidik atau dalam hal ini dosen ataupun penamaan-penamaan lain yang dikhususkan sesuai dengan keahliannya itu bisa di-split ataupun bisa dibagikan ke beberapa item di sini. Yang pertama, profesi guru di sini intinya adalah merupakan ibadah. Jadi ini mungkin hal yang paling mendasar ketika seseorang memiliki passion ataupun istilahnya sudah menyatu dengan apa yang menjadi profesinya, tentu dia akan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik karena dia berpikirnya bahwasanya hal yang dia lakukan itu akan bernilai ibadah. Jadi ini ibaratnya tingkatan yang tertinggi. Terus kemudian yang berikutnya, pendidik atau guru atau dosen itu sendiri, dia adalah tugasnya itu selayaknya dan seharusnya itu mengajar dengan hati. Mengajar dengan hati adalah yang bagaimana mengajar dengan hati tentunya harus dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan dan sebagainya, agar apa yang kita sampaikan segala sesuatunya itu ketika berasal dari hati tentu akan lebih mudah untuk mengena ke hati para peserta didik kita atau mahasiswa kita. Jadi tentunya akan sangat berbeda ketika orang yang hanya datang duduk mengajar atau transfer ilmu saja dengan orang yang benar-benar bagaimana sih menciptakan atmosfer yang positif dalam teaching learning prosesnya di kelas. Jadi ibaratnya bahasa yang kita tuturkan ataupun kata-kata ataupun penjelasan yang kita sampaikan ke mereka ketika itu benar-benar dari hati tentulah akan lebih mengena. Jadi ini juga satu hal yang sangat positif yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun pendidik. Kemudian yang berikutnya itu bisa dimaknai sebagai a guide. Guide itu maksudnya tugasnya dia membimbing. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang sosok guru ataupun pendidik ataupun dosen, instruktur, fasilitator dan sebagainya, ya tentunya dia atau sosok ini adalah berusaha untuk membimbing peserta didiknya ataupun mahasiswanya
ataupun siswanya itu sendiri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham sesuatu, dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi itulah gunanya untuk meng-guide. Dan selain itu, guru atau pendidik atau dosen ataupun penamaan yang melekat pada seorang tenaga pendidik itu sendiri, dia juga berfungsi sebagai an educator. Educator ini sama ya, maksudnya hampir sama, di mana kita mendidiknya itu ya dengan segenap hati, dengan keikhlasan. Bagaimana memberikan satu value yang positif untuk peserta didik kita ataupun mahasiswa kita, bagaimana menciptakan kegiatan belajar mengajar yang itu memantik para siswa kita ataupun mahasiswa kita itu untuk lebih kritis, lebih kreatif dan sebagainya, dan lebih komunikatif dalam ruang belajarnya. Itu juga tentu bukan hal yang mudah dan butuh kreativitas dari pendidik itu sendiri. Bagaimana dari mulai dia membuka kelas, kemudian menjelaskan materi sampai dengan mereview ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai proses teaching learning prosesnya, itu kan ada pre-activity, wise activity, and post-activity. Ketika pre-activity, tentu kita bisa sebagai pendidik bisa mengkolaborasikan beberapa kegiatan yang tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah mafhum dengan beberapa alternatif caranya ya. Jadi kita bisa memvariasikan beberapa hal yang itu bisa sebagai warming up activity untuk mereka lebih bersemangat lagi bagaimana untuk mengikuti proses belajar mengajarnya bersama si pendidik tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, guru atau pendidik di sini juga dia bisa sebagai an inspirer. Nah, dalam hal ini tentunya guru ataupun juga pendidik itu harus bisa menginspirasi. Maksudnya seorang guru atau pendidik dalam hal ini tentulah ada tuntutan-tuntutan untuk memiliki multitalenta, yang mana dengan multitalentanya itu nantinya bisa menginspirasi peserta didiknya ataupun juga mahasiswanya bagaimana agar bisa menjadi lebih baik dari guru ataupun dosennya itu. Jadi paling tidak mereka bisa melihat bahwasanya oh ternyata Bapak Ibu guru saya atau Bapak Ibu dosen saya itu bisa menguasai berbagai macam hal, dan itu akan lebih menstimulus mereka untuk bisa meniru, karena guru itu kan istilahnya digugu dan ditiru ya. Jadi kita sebagai pendidik dalam hal ini memang harus memiliki kompetensi dan juga hal-hal yang layak untuk digugu dan ditiru oleh para siswa ataupun juga mahasiswa kita. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu ucapan, perkataan, dan perbuatan itu harus mencerminkan selayaknya seorang pendidik yang ideal. Begitu. Kemudian untuk slide berikutnya, sebenarnya bagaimana sih untuk menjadi pendidik yang inspiratif dan itu dirindukan oleh siswa ataupun juga mahasiswa kita? Mungkin kalau yang ini akan ada berbagai macam sudut pandang yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tapi dalam hal ini izinkan saya untuk mencantumkan beberapa yang menurut saya itu bisa dijadikan tolak ukur ataupun juga panduan ya, bagaimana sih untuk menjadi seorang pendidik yang inspiratif dan itu dirindukan oleh siswa ataupun mahasiswa kita. Yang pertama tentu mengajar dengan hati. Mungkin ini sedikit banyak sudah saya singgung ya di slide yang sebelumnya tadi ketika menjelaskan perihal bagan yang ada di slide ketiga. Nah, tentunya ini selalu diulang karena mengajar dengan hati itu susah. Kan kadang ada juga yang guru atau dosen yang hanya sebatas datang ke kelas, kemudian istilahnya tidak menciptakan kondisi ataupun atmosfer yang itu menjadikan mereka bersemangat. Jadi mungkin tadi di penjelasan sebelumnya oleh Adik Dian sudah dipaparkan bahwasanya mulai dari kita masuk ke kelas, kemudian sikap kita, lalu roman muka kita, ketika itu sudah ditunjukkan dengan aura yang positif, dengan seulas senyum, kemudian kita bersikap ramah kepada siswa ataupun juga mahasiswa kita, itu tentunya akan menimbulkan satu daya tarik tersendiri ataupun magnet tersendiri yang itu akan memicu mereka, ada apa ya di kelas ini, saya pokoknya menunggu-nunggu ketika ada si
guru A atau guru B atau dosen A, dosen B yang masuk ke kelas. Makanya mengajar dengan hati itu adalah sebuah keharusan bagi seorang pendidik ataupun juga guru. Karena memang itu tadi, sepotong hati itu tidak akan tergantikan. Jadi ketika sisi humanisnya itu sudah tersentuh, nanti akan lebih mudah kita untuk menyampaikan segala sesuatunya itu sampai ke peserta didik kita ataupun juga siswa ataupun juga mahasiswa kita. Yang kedua tentunya sama dengan apa yang tadi sudah sempat dibahas oleh Adik Dian di slide yang sebelumnya, sesi sebelumnya, ada poin untuk disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin seingat saya ketika selama ini saya mengajar, kebetulan saya juga sudah beberapa tahun untuk mengajar di beberapa level yang berbeda juga, mulai dari ngajar SD pernah, SMP pernah, kemudian anak kuliah, kejar paket juga pernah, anak kuliah yang STAIN pernah, stikes yang background-nya kesehatan juga pernah, upper juga pernah, kalau di Unsud juga bervariasi ya, karena di prodi pendidikan bahasa Inggris itu sendiri juga karakteristiknya juga berbeda-beda, termasuk di fakultas-fakultas lain, karena bahasa Inggris yang saya ajar itu juga termasuk MKDU, jadi harus mengajar juga di beberapa tempat lain. Dengan demikian kita perlu senantiasa belajar sebagai pendidik bagaimana men-treat para mahasiswa kita ataupun peserta didik kita itu sesuai dengan levelnya ataupun sesuai dengan background pendidikan masing-masing. Jadi akan sangat berbeda ketika kita mengajar anak SD, anak SMP, anak kejar paket, anak kuliah dan sebagainya. Jadi perlu ada skill khusus ya ketika itu kita implementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, disiplin dan bertanggung jawab itu tentunya menjadi satu poin yang sangat penting karena yaitu tadi kembali lagi sosok guru adalah yang digugu dan ditiru, maka saya juga akan berusaha untuk selalu datang ke kelas sesuai dengan waktu jadwal yang ditentukan. Kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang itu tidak bisa saya tinggalkan ataupun ada keperluan yang mendadak dan sebagainya, saya akan informasikan dulu ke koordinator kelas ataupun juga WhatsApp grup dan sebagainya agar itu tersampaikan ke mereka. Jadi ketika kita sudah berusaha membiasakan suatu habituasi positif dalam hal ini untuk kedisiplinan waktu, ya insya Allah nanti mahasiswa kita juga akan mengikuti. Oh kalau dengan Bu Novi harus disiplin, harus datang tepat waktu dan sebagainya. Oh kalau dengan Bu Dian juga harus disiplin tepat waktu. Kalau enggak nanti dikeluarkan dari kelas dan sebagainya. Atau enggak boleh masuk kelas dan sebagainya. Dengan begitu akan tertanam satu ya karakter itu tadi. Karena memang butuh karakter itu bukan proses yang instan, jadi memang butuh pembiasaan. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana kita bersikap. Kembali lagi, bahwasanya objek yang kita ajar dalam hal ini adalah manusia, ataupun yang kita namakan siswa ataupun juga mahasiswa, itu kan mereka punya rasa, punya karsa, punya akal, pikiran, dan juga hati. Maka dari itu, perlakukan mereka selayaknya kita juga ingin diperlakukan. Ketika kita memperlakukan baik, ya insya Allah yang akan kita terima juga akan baik. Jadi the power of giving itu di sini juga berperan penting. Maksudnya bagaimana kita selalu berusaha untuk memberi pengetahuan dengan cinta, mengajar dengan hati dan sebagainya, itu tentu akan lebih mengena ketika proses belajar mengajar di kelas yang kita ampu ya. Kemudian selain bersikap ramah ya termasuk juga suka menebar senyum ya, karena ini juga ibaratnya menjadi satu magnet yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya ketika dosen A atau dosen B atau guru A, guru B masuk ke kelas dengan muka yang sangar ataupun muka bete dan sebagainya, itu tentu tidak akan menarik simpati para siswa ataupun juga mahasiswa kita. Berbeda ketika kita masuk ke kelas dengan sumringah, dengan senyuman, dengan ramah, menyapa para siswa ataupun juga mahasiswa kita, tentunya itu akan menjadi selayaknya oase yang menyejukkan. Karena dengan begitu kita akan menjadi tertarik, ada apa ya setelah ini gitu. Jadi sosok kita akan bisa benar-benar dirindukan ketika tidak ada di kelas tersebut. Terus yang berikutnya, ya sebagai pendidik yang inspiratif yang nantinya bisa dirindukan, tentunya dia bisa menjadi seorang inspirator dan juga motivator. Jadi di kelas kita pun
sebagai pendidik atau guru ataupun dosen itu tetap punya PR besar, bagaimana kita menitipkan, menyisipkan pesan-pesan kebaikan ataupun juga memberikan motivasi-motivasi tentang hidup yang itu notabene di universitas kehidupan yang sesungguhnya itu mereka akan temukan, tidak hanya dibatasi oleh ruang-ruang kelas yang ibaratnya hanya kecil ya, tetapi di luar sana banyak sekali ilmu yang bisa kita serap. Jadi jangan dilupakan bahwasanya di setiap pembelajaran yang kita ajarkan kepada para siswa ataupun juga mahasiswa kita itu senantiasalah coba kita untuk menyisipkan hal tersebut agar itu juga bisa tadi kembali lagi niatnya untuk ibadah ya. Jadi insya Allah juga akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kita harus senantiasa menjadi poin yang terakhir itu ada teladan ya, teladan dalam segala, baik sebagai individu, sosial, dan juga dari sisi religi kita. Termasuk tadi paling tidak seorang guru ataupun juga pendidik atau dosen dalam hal ini tentu akan menjadi center, akan menjadi pusat perhatian dari siswa ataupun juga mahasiswa kita. Bagaimana dia melihat secara utuh sosok tersebut ya, apakah dia layak disebut sebagai panutan ataukah hanya ibaratnya kalau dalam tanda kutip yang agak negatif itu jarkoni, jangan sampai ada pelabelan negatif yang melekat pada kita sebagai seorang tenaga pendidik ataupun juga guru ya. Nah, itu tadi beberapa hal, kemudian yang berikutnya masih ada sedikit, semoga tidak bosan ya, masih ada sedikit. Bisa saya lanjutkan ya? Halo? Bisa. Bisa Iya. refleksi. Ya, oke, saya coba lanjut untuk yang poin berikutnya. Di sini ada poin untuk refleksi, paling tidak untuk kita merenungkan sedikit tentang apa yang diucapkan oleh William Arthur Ward yang menyatakan bahwasanya guru biasa hanya memberitahu, guru baik menjelaskan, guru yang sangat baik menunjukkan, dan guru hebat menginspirasi. Nah, guru yang menginspirasi adalah yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang ketika tiada. Saya pikir ini juga sangat dalam ya maknanya bagi seorang pendidik ataupun juga dosen ya, atau juga guru itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar istilahnya merefleksikan ataupun menunjukkan bahwasanya sebagai seorang pendidik ataupun juga guru atau juga dosen, kita harus senantiasa tiap hari berusaha untuk meningkatkan kemampuan segala macam hal ya, meningkatkan wawasan, skill kita di segala bidang dan sebagainya, agar di tiap pembelajarannya itu menyisakan sesuatu yang berkesan untuk para siswa ataupun juga mahasiswa kita. Meskipun mungkin di luar konteks dari apa yang kita pelajari, tetapi yang sesungguhnya itu yang akan dikenang sampai kapanpun ya, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang sangat menyentuh bagi sisi-sisi yang sangat dibutuhkan oleh para siswa dan juga mahasiswa kita. Ibaratnya kita bisa menjadi cahaya bagi mereka ya. Jadi agar ketika nantinya sudah tidak mengajar mereka lagi, mereka akan tetap terkenang dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru ataupun juga dosen mereka. Karena sampai sekarang pun saya juga masih ingat dengan sosok guru zaman saya SD dulu, meskipun beliau sudah meninggal, tapi saya benar-benar terkesan dengan akhlak beliau, kemudian juga cara mengajar beliau yang itu memang benar-benar dengan sepenuh hati, kemudian akhlaknya bagus dan sebagainya. Jadi itu yang sampai sekarang juga menginspirasi saya bagaimana untuk bisa menjadi seperti beliau. Dan itu memang tidak mudah karena memang butuh effort dan juga semangat dari diri kita sendiri. Jadi paling tidak ketika kita sudah mengajar, cobalah kita untuk berusaha menjadi diri kita sendiri, tetapi juga kita harus tunjukkan bahwasanya kita memang berkarakter. Kita bisa menampilkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu dengan jelas, dengan sistematis, kemudian kita juga tetap mengajarnya dengan penuh kewibawaan, dan juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menunjukkan segala sesuatunya itu dengan penuh kasih sayang. Jadi itu yang mungkin akan lebih bisa mengena ataupun juga menjadikan satu hal yang itu sulit untuk dilupakan oleh para siswa ataupun juga mahasiswa kita. Jadi mungkin suatu saat mereka akan
bercerita ke anaknya ataupun temannya ataupun juga keluarganya bahwasanya ada seseorang yang menginspirasi dalam hidupnya, yakni guru ataupun juga dosen ataupun pendidik yang selama ini memberikan banyak ilmu kepada siswa tersebut ya atau mahasiswa itu. Kemudian yang tidak terlupakan tadi juga bagaimana senantiasa seorang pendidik ataupun juga guru atau dosen itu memberikan inspirasi-inspirasi melalui berbagai macam pengalaman yang mungkin bisa di-share ketika pembelajaran di kelas dan sebagainya, dan itu akan sangat berguna paling tidak untuk mengkomparasikan ataupun membandingkan antara misalnya satu fenomena dengan fenomena lain, hikmah apa yang ada di balik musibah ataupun hal-hal yang terjadi dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu kita senantiasa perlu untuk ulang lagi dan ingatkan kepada para siswa ataupun juga mahasiswa kita, utamanya terkait dengan bagaimana membentuk karakter baik, bagaimana bersikap santun, bagaimana membawa diri ataupun juga bagaimana kita mengimplementasikan soft skill yang harus mereka kuasai ya, karena sekarang ini academic skill bukan jaminan ya, tetapi kalau academic skill diimbangi dengan soft skill tentunya akan menjadi kolaborasi yang bagus ketika nanti terjun di masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya lagi ya, ini hampir selesai insya Allah. Ketika kita berbicara mengenai guru ataupun juga pendidik yang menginspirasi, mungkin ini saya akan ulang beberapa ya, tapi intinya sudah saya jelaskan di yang slide-slide sebelumnya tadi. Jadi yang pertama, seorang guru atau pendidik atau dosen itu harus terus belajar. Jadi long life education is a must ya. Jadi itu harus selalu dan selalu. Jangan bosan untuk terus belajar. Kemudian yang berikutnya, profesi ini ataupun pendidik, baik dosen atau guru, ataupun penamaan lain yang itu melekat pada kaitannya dengan dunia pendidikan itu sendiri, harus memiliki kompetensi profesional, personal, dan juga sosial. Karena itu satu paket lengkap ibaratnya ya. Jadi kita harus bisa membawa diri bagaimana bekerja secara profesional, baik secara personal, di lingkungan kerja maupun di tempat lain, entah itu di masyarakat atau di keluarga dan sebagainya, termasuk di kehidupan sosial juga. Jadi kita bisa fleksibel di berbagai macam lingkungan ya. Jadi itu memang harus senantiasa tetap dipupuk agar bisa beraktualisasi diri secara optimal di segala lapisan. Kemudian yang poin berikutnya adalah kita harus memiliki keikhlasan. Ketika ibaratnya mengabdi menjadi seorang tenaga pendidik atau guru atau dosen, memang betul-betul harus memiliki ini, keikhlasan. Jadi ketika itu tidak dimiliki oleh seorang tenaga pendidik atau guru atau dosen, ya nantinya dia akan bekerjanya hanya setengah hati. Jadi mungkin passionnya bukan ada di situ, tapi menjadi satu hal yang terpaksa dan itu akan menjadikan beban. Semoga di antara kita yang di sini ini bisa melakukan tugas kita itu benar-benar secara profesional dan juga dengan keikhlasan sepenuh hati untuk melaksanakannya. Lalu yang keempat itu kita harus senantiasa juga bisa menjadikan figur atau teladan ataupun juga contoh dalam hal spiritual kita ya. Jadi seorang pendidik atau guru atau dosen paling tidak bagaimana menstimulus ataupun juga memberikan pemahaman bahwasanya hal-hal duniawi itu tidak akan sukses ketika tidak didukung dengan usaha-usaha yang bersifat spiritual. Oleh karenanya ketika dalam proses pembelajaran ataupun dalam kegiatan pendidikan itu sendiri, kita juga harus senantiasa mengingatkan bahwasanya kegiatan spiritual ataupun penghambaan kita kepada Sang Khalik dalam hal ini hablum minallah dan hablum minannasnya itu harus imbang. Jadi itu juga akan mensupport kesuksesan siswa ataupun juga mahasiswa nantinya di masa depan ya. Jadi itu juga perlu senantiasa diingatkan karena di zaman seperti yang sekarang segala sesuatunya itu serba hedon ya. Jadi
kita harus senantiasa coba untuk mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya sisi spiritual yang harus kita tingkatkan hari demi harinya. Lalu yang berikut adalah totalitas dalam pengabdian. Nah, ini mungkin juga agak susah ya, totalitas dalam pengabdian, karena tidak semuanya guru ataupun pendidik atau juga dosen bisa melaksanakan poin yang ini, totalitas dalam pengabdian. Jadi godaannya banyak ya, tapi ketika kita benar-benar meniatkannya itu dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dan diniatkan dengan ibadah, ya insya Allah kita akan bisa untuk totalitas dalam pengabdian itu sendiri. Meskipun mungkin ketika dalam prakteknya, misalnya kita dihadapkan pada kondisi sakit dan sebagainya, tapi kita tetap berusaha untuk semangat. Bagaimana menunjukkan bahwasanya keterbatasan itu bukan halangan untuk kita tetap berkarya ataupun mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya pikir itu suatu hal yang sangat perlu untuk dimiliki oleh seorang pendidik atau guru atau juga dosen. Kemudian yang keenam adalah motivator dan juga kreatif. Tadi juga sudah saya singgung. Yang terakhir itu ada sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan di sini itu juga sangat perlu untuk dicermati bahwasanya seorang pendidik atau guru atau dosen ya harus bisa sebagai pionir ataupun bagaimana menciptakan satu perubahan, ya dimulai dari diri kita sendiri sebagai figur yang memang layak untuk dijadikan panutan ataupun teladan untuk digugu dan ditiru dalam segala ya. Oleh karena itu kita harus memantik diri atau memotivasi diri kita itu bagaimana caranya agar tiap harinya hidup kita itu bisa lebih bermakna, bisa lebih berkualitas dan sebagainya dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan terutama terkait dengan teaching learning proses kita di kelas ya. Lalu yang berikut, mungkin setelah ini Bapak Ibu guru sekalian yang hebat dan juga teman-teman mahasiswa ataupun juga sahabat-sahabat saya, setelah ini bisa berusaha untuk mengabadikan karya-karya yang menginspirasi. Jadi ibaratnya kalau saya boleh mengambil salah satu judul yang ada di Diomedia, katanya yang tertulis akan abadi ya Mas Dio ya. Jadi kita harus tetap bersemangat untuk berkontribusi untuk negeri, mencerahkan semesta melalui kegiatan belajar mengajar, di mana kita akan senantiasa mendapatkan satu feedback yang positif ketika kita bisa menciptakan satu atmosfer ataupun kondisi yang menyenangkan dan juga menenteramkan ketika belajar mengajar di kelas, dan itu akan sangat mengesankan bagi para siswa ataupun juga mahasiswa kita. Dan yang terakhir, jangan bosan menebar kebaikan, karena memberikan ilmu yang tak berbatas itu selayaknya menjadi benderang cahaya bagi para siswa ataupun mahasiswa kita. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah setelahnya dan itu bisa menjadikan benderang cahaya kita nanti di alam selanjutnya ketika kita sudah tiada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Novita, luar biasa sekali bahwa peran guru yang totalitas mengajar, memiliki hati yang suci ya, dalam mengasah, mengasih, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang kepada siswa mahasiswa itu akan abadi, sehingga akan selalu dirindukan oleh siswa-siswanya dan menjadi inspirasi. Saya terinspirasi oleh guru ini, dosen ini ya. Figur-figur mereka ini akan abadi. Saya masih ingat sekali ketika saya baru lulus SMA kuliah di Unsud Purwokerto ya, tempat Bu Novita mengajar, itu ada dosen pronunciation. Sekarang sudah pindah ya, karena idealismenya ya. Kalau mengajar itu terkesan galak ya, tapi luar biasa, disiplin, tegas, ya, itu sangat membekas dan membuat mahasiswanya itu semangat dan hasilnya bagus-bagus seperti itu. Totalitas ya, mengajar dengan hati seperti itu. Itu sesi dari Ibu Novita. Kita masih punya 2 pembicara lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Barka Azhari. Silakan Pak Barka. Halo. Ya, terima kasih Mas. Ya. Oke, Bismillah. Terima kasih Mas Dio sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman atau para guru semua. Yang pertama, terima kasih sekali lagi kepada Mas Dio yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi diskusi hebat ini, dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Guru Dian dan Ibu Novita yang Masya Allah jadi belajar lagi. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga ada pembicara lainnya yaitu Mas Muhammad Farhan. Sebelumnya salam kenal, perkenalkan saya di sini sedikit menambahkan mungkin ya, karena kiranya yang tadi sudah dipaparkan menurut saya sudah sangat gamblang dan jelas gitu, alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Barkah Azhari, domisili di Tangerang, Banten, yang alhamdulillah diberikan amanah oleh Mas Dio untuk memberikan sedikit warna dalam diskusi pada malam hari ini. Jadi saya sendiri ini berprofesi sebagai guru anak-anak, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari mulai TK, TPA, dan madrasah diniyah, tepatnya di tempat saya mengabdi, di salah satu kiai guru saya, dan juga sebagai guru privat dari rumah ke rumah. Mungkin kalau di sini saya bilangnya guru keliling kali Bapak Ibu, dan profesi yang jarang terjadi memang. Jadi saya memang keliling dari rumah ke rumah, mengisi waktu, mengajarkan apa saja, tapi lebih seringnya saya mengajar ngaji, dalam arti memandu dan mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Gitu. Jadi mungkin di sini saya sebagai salah satu guru yang agak lain mungkin ya dari pemateri yang lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas Dio ya. Oke, bismillah, saya lanjutkan. Jadi sebelumnya ketika saya diamanahkan untuk mengisi diskusi ini tentang guru yang dirindukan, sejujurnya saya sendiri tidak membayangkan apa-apa kecuali satu pertanyaan mendasar, tentunya seperti apa guru yang dirindukan gitu, tanda tanya. Makanya dari materi ini saya beri judul menjadi guru yang dirindukan tanda tanya. Karena kiranya itu sebuah pertanyaan yang kalau memang kita tenaga pengajar, pendidik, dan guru umumnya pasti agak mematik kita semua. Seperti apa guru yang dirindukan? Kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya yang muncul di benak saya itu ketika melihat poster dan informasi dari Mas Dio, Masya Allah, ya saya jadi bertanya-tanya juga gitu sebagai guru gitu. Mungkin apakah saya sudah bisa menjadi guru yang dirindukan? Saya kira itu jadi bahan refleksi buat saya sendiri ketika digulirkan tema diskusi ini. Ya, alhamdulillah saya juga dikasih kepercayaan untuk memberikan sedikit materi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya apapun yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi dan tentunya subjektif. Jadi tidak untuk membenarkan apa yang saya katakan, hanya sedikit menyampaikan. Pertama, saya kira untuk memulai lebih lanjut, sebagai guru tentu masih jauh dari kata sempurna. Saya pribadi mohon izin kepada Ibu Bapak Guru sekalian yang mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Pertama, saya kira untuk memulai lebih lanjut, saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang tadi juga sudah disinggung Masya Allah oleh Ibu Guru Novita ya, bahwasanya guru yang dirindukan itu tentunya guru yang memiliki sepotong hati. Saya sangat setuju, dan juga dari Ibu Dian bahwasanya guru yang berkarakter umumnya guru yang dirindukan. Lalu saya punya pertanyaan, siapa guru yang paling kita rindukan ketika belajar? Saya kira semua setuju bahwa guru yang dirindukan pastilah selalu orang yang punya karakter-karakter tertentu yang mudah disukai, yang mudah dicintai, dan kemudian dirindukan. Jadi kurang lebih apa yang akan saya bahas di sini tidak akan berpanjang lebar kecuali di 3 pokok poin tadi, yaitu tentunya untuk bisa dirindukan tentu semua kita sudah mafhum bahwa terlebih dulu harus dicintai, dan untuk bisa dicintai pertama-tama mestilah bisa disukai dengan metode atau karakter-karakter khusus yang kita miliki. Jadi atas dasar itulah saya kira untuk menjadi guru yang dirindukan maka perlu kita bahas juga beberapa hal tersebut, yaitu disukai, dicintai, dan dirindukan. Yang pertama, apa yang akan saya bagikan tentang menjadi guru yang disukai. Sekali lagi, ini tentu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan apa-apa yang saya ketahui. Gitu. Disukai murid atau peserta didik adalah tantangan dan persoalan yang dialami hampir semua guru.
Bagaimana tidak? Bagaimana pelajaran akan diserap oleh murid jika mereka yang diajarkan saja tidak menyukai gurunya? Inilah yang pertama-tama mesti diatasi oleh seorang guru. Karena tentu sebagai seorang guru pasti mengalami satu dua kondisi yang memiliki murid yang tidak menyukai kehadiran kita. Jadi sebetulnya ini tantangan untuk semua guru, terutama saya pribadi. Nah, ini juga yang akhirnya membuat saya bertanya kepada guru saya ketika sebelum terjun sebagai guru. Saya sempat bertanya bagaimana caranya agar disukai murid ketika belajar ataupun mengajar. Sebetulnya pertanyaan sederhana gitu. Bagaimana caranya agar kita disukai murid atau peserta didik ketika belajar ataupun mengajar? Saya kira jawaban beliau, guru saya, sangat sederhana dan efektif, yang mungkin jika betul-betul kita terapkan, mungkin akan punya dampak yang lebih dari yang kita kira gitu. Jadi apa jawaban beliau? Saya izin bacakan. Guru saya menerangkan bahwa sesungguhnya kunci belajar mengajar atau pentransferan ilmu itu adalah, kalau pakai bahasa beliau itu, yang ngajar kudu ikhlas, yang diajarin kudu ikhlas. Ya mungkin kalau diartikan, pertama-tama yang ngajar harus ikhlas, yang diajarkan juga harus ikhlas. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwasanya seorang guru tentulah harus dengan niat tulus, ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, itu memang di lingkaran kita sebagai pendidik atau pengajar. Yang berikutnya ini yang agak susah gitu. Memastikan para murid kita itu ikhlas diajarkan oleh kita. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang agak kunci gitu ya. Yang saya pakai dan saya terapkan ketika mengajar maupun belajar gitu. Jadi ketika saya belajar, ya saya menerapkan sebagai orang yang ikhlas diajarkan. Dan ketika saya mengajar, saya juga menerapkan orang yang ikhlas ketika mengajar. Nah, ketika dua subjek ini telah satu frekuensi di frekuensi ikhlas, saya kira akan lebih efektif dan lebih bisa terjalin hubungan yang lebih baik gitu. Memang agak klise gitu ya kalau didengar, karena kalau mau jujur tentu saja memang begitu baiknya ya, karena nggak mungkin gitu yang diajarkan akan menyukai gurunya kalau gurunya sendiri tidak menyukai profesinya. Jadi nggak mungkin tuh kita menginginkan murid-murid kita untuk menyukai kita sementara kita sendiri tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Dan ini betul-betul saya alami gitu. Ketika akhirnya diterjunkan gitu oleh guru saya untuk mengabdi di lembaga yang memang notabene anak-anak gitu dan mengajarkan Quran, ya saya juga berproses dan tumbuh gitu. Oh, ternyata caranya begini. Ya mungkin yang mau saya berikan waktu itu banyak gitu. Tapi ternyata inilah lagi-lagi didikan seorang guru, bahwasanya saya diajarkan untuk menerima atau mengikhlaskan diri sebelum bisa memberi. Jadi kurang lebih itu. Jadi proses pertama saya kira menjadi ikhlas dan mengikhlaskan. Karena menjadi guru adalah profesi pengabdian. Tadi juga sempat disinggung oleh ibu guru-guru hebat kita. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi, menjadi guru adalah proses pengabdian. Karena bukan sekedar menjalani kewajiban. Saya banyak belajar dari pengalaman, datang mengajar ke kelas, bertemu murid, dan memberikan materi atau tugas, dan memberikan nilai umpamanya, itu saya kira sebuah kewajiban. Karena semua guru pasti memiliki tugas seperti itu. Tapi untuk seorang guru, seringkali tidak hanya bekerja di dalam kelas. Ia membawa pikirannya terus kemana-mana demi mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikan yang ingin dicapai. Bahkan memberikan hampir seluruh harinya untuk merenungkan kembali apa yang harus dilakukan atau diberikan untuk si murid, apa yang baik untuk si murid, dan seterusnya. Inilah yang saya kira seorang guru adalah profesi pengabdian. Karena kalau boleh jujur, mungkin semuanya seorang guru ya, mungkin sepertinya di rumah pun kita kadang-kadang masih memikirkan murid gitu. Karena saya tulis juga di terusannya nanti, kadang-kadang kok kenapa jadi mikirin dia gitu. Kalau boleh jujur gitu, anak saya bukan.
Dan ya alhamdulillah ternyata inilah nilai-nilai yang tak tergantikan gitu. Makanya saya juga mengutip guru saya gitu ya, bahwasanya memang profesi pengabdian ini ya memang tak tergantikan dan tak ternilai. Karena apa yang kita berikan ketika sampai dengan tujuan-tujuan yang mulia, insya Allah akan menjadi mulia juga. Karena namanya belajar, tujuannya pasti untuk menuju kemuliaan. Oleh karenanya, saya kira menjawab hal pertama ini, untuk menjadi guru yang disukai adalah harus menerima ikhlas menjadi guru dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya, serta pengabdiannya. Jadi, nggak mungkin kita bisa jadi orang yang disukai kalau kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Jadi pertama-tama diri dalam hal ini seorang guru. Baru kemudian PR kita berikutnya memastikan atau mengupayakan murid-murid yang kita ajarkan juga ikhlas diajarkan dengan kita. Karena nggak mungkin kalau kitanya ikhlas, muridnya juga nggak ikhlas, ya pasti ada yang tersendat. Saya kira itu untuk menjadi guru yang disukai. Kemudian selanjutnya, untuk bisa menjadi guru yang dirindukan, saya kira disukai saja tidak cukup. Tentu kita sama-sama mafhum dan tahu gitu. Kita mudah suka seseorang, tapi tidak mudah untuk mencintai seseorang. Contohnya, saya di sini menuliskan, katakanlah sebagai guru, Anda sudah berhasil menarik hati murid-murid dan membuat mereka menyukai Anda. Lalu pertanyaannya, apakah Anda sudah dicintai oleh mereka? Saya kira ini pertanyaan buat saya pribadi juga. Memang bedanya apa disukai dengan dicintai? Tentu saja beda, dan saya kira kita telah mengetahui apa itu konsep suka dan konsep cinta. Sebagai contoh, ada murid yang sangat-sangat menyukai guru di dalam kelas, ia senang diajarkan oleh si guru tersebut, namun ketika diberikan tugas, diberikan pengayaan yang sifatnya kebaikan, si murid enggan mengerjakannya atau terbebani, atau belum mau melakukan apa yang diarahkan oleh si guru. Nah, hemat saya, gejala ini mungkin si murid belum mencintai si guru. Karena kita sama-sama tahu yang namanya cinta pasti butuh pengorbanan. Dan ketika si murid sudah mau mengorbankan kemalasannya, mengorbankan kelelahannya untuk seseorang yang dicintai, saya kira ini murid sudah mulai mencintai gurunya. Karena saya pribadi juga mengamalkan dan alhamdulillah merasakan betul gitu. Butir-butir cinta ketika mengajarkan apa yang saya bisa berikan. Nah, saya lanjutkan, karena ketika seseorang mencintai, ia pasti rela melakukan apa saja dan mengerjakan apa saja demi yang dia cintainya. Kita pasti paham betul gitu, bagaimana konsep cinta tersebut. Jadi kalau mungkin saya hanya melengkapi, kalau sebelumnya tadi sudah ditegaskan tentang karakter, terus kemudian Ibu Novi juga menjelaskan tentang hati, saya kira saya menambahkan dengan ruh cintanya. Kurang lebih kayak gitu. Lalu pertanyaannya, tentu pertanyaan kita semua sebagai guru, apapun spesialisnya, apapun tempat mengajar ya dan dimanapun, pertanyaannya saya kira sama. Ketika menjadi seorang guru, setelah kita disukai, bagaimana caranya agar dicintai? Tentu saja dengan pendekatan dan kasih sayang. Saya kira kita semua sudah pandai dalam hal ini gitu ya, membangun pendekatan-pendekatan untuk kemudian kita menjadi orang yang dicintai. Salah satunya dengan menyenangkan dan bisa diterima oleh si murid. Saya pribadi ketika menghadapi masalah serupa, karena kita sebenarnya bisa merasakan ketika ada murid yang menyukai kita tapi belum mencintai kita, yang saya lakukan mungkin menerima kita sepenuhnya. Saya kira masalahnya adalah si murid belum menerima kita sepenuhnya. Jadi ketika menghadapi kasus tersebut, hal yang pertama saya tarik atau yang saya buka kembali gitu, kaidah-kaidah yang saya terapkan, saya cuma bisa memastikan pasti si murid belum menerima saya sebagai guru sepenuhnya. Artinya si murid belum ikhlas diajarkan dengan kita. Dan itu saya kira sangat-sangat berpengaruh. Karena bagaimana mungkin gitu bisa dicintai sementara dia saja belum menerima kita sepenuhnya. Dan itu saya kira menjadi salah satu penghambat untuk kemudian dirindukan. Jadi berarti PR-nya
yang harus kita lakukan adalah mengupayakan atau melakukan pendekatan-pendekatan ulang dalam rangka membentuk kepercayaan dia kepada kita untuk segera menerima kita sepenuhnya. Dan saya sudah sering membuktikan sendiri bahwa ternyata menjadi seperti mereka adalah cara terbaik untuk bisa diterima oleh mereka dengan sepenuh hati. Jadi kunci yang saya pegang yaitu menjadi seperti mereka adalah cara terbaik untuk bisa diterima oleh mereka dengan sepenuh hati. Karena kalau boleh saya bagi sedikit, saya juga tidak mengajar anak-anak juga gitu. Kadang remaja, bahkan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek gitu ya. Ya mungkin itulah tantangannya sebagai guru. Memposisikan diri sebagai mereka adalah tugas seorang guru. Jadilah seperti anak-anak ketika kita mengajar anak-anak, tentu dalam tanda kutip. Jadilah nenek-nenek jika kita memang mengajar nenek-nenek, misalnya gitu ya. Artinya untuk bisa dicintai oleh siapapun murid kita, ya kita mestilah jadi seperti mereka terlebih dahulu. Seorang guru mesti bisa menjadi seperti muridnya. Jadilah teman belajar yang menyenangkan. Murid pasti akan mau menceritakan apa saja. Saya kira itu kita sudah sama-sama tahu. Ketika seseorang sudah menyenangkan dan nyaman dan percaya kepada kita, mereka bisa meluapkan apa saja kepada kita. Dari mulai anak-anak bahkan sampai nenek-nenek, saya pribadi ngerasain. Kadang-kadang bukan cuma mengajarkan tentang materi, jadi problema hidup pun kadang-kadang saya ikut bantu gitu. Karena mungkin karena udah terbangun rasa nyaman dan kepercayaan, artinya sudah menerima. Ketika orang sudah percaya kepada kita, dia akan bebas meluapkan apa saja. Dan saya kira itu poin plus, dan kita sudah berada di tahap dicintai gitu. Dan komunikasi adalah kuncinya, tentu kita sama-sama tahu. Bukankah semua hubungan yang baik selalu punya kualitas komunikasi yang baik pula? Dan komunikasi yang baik pula hanya bisa terjadi ketika kita memposisikan diri seperti mereka. Tidak mungkin akan terjadi komunikasi yang baik gitu ya, saya kira. Ketika saya mengajar anak-anak, tapi saya memposisikan diri sebagai orang dewasa, saya kira komunikasi akan tumpang tindih. Ataupun sebaliknya ketika saya mengajar kakek-kakek, bapak-bapak, atau nenek-nenek yang tentu juga dengan kadar porsi yang berbeda, saya juga harus menyesuaikan diri. Ketika setara, baru bisa terjalin komunikasi yang saya kira berkualitas. Jadi untuk bisa dicintai, selain memastikan kita menerima dan dia menerima, yaitu menjalin komunikasi yang baik. Dan salah satu caranya yaitu menjadi seperti mereka. Siapapun yang kita ajarkan dan siapapun murid kita. Saya kira itu dua hal penting untuk menjadi catatan agar bisa mudah dicintai. Menjadi seperti mereka dan membangun komunikasi yang nyaman dan menyenangkan. Karena ini udah tahapan yang berikutnya gitu. Ketika sudah disukai, kemudian kita juga dicintai. Saya kira lebih berpeluang untuk kemudian dirindukan. Ketika kita sudah disukai, dicintai, baru yang terakhir. Kita pasti akan dirindukan. Jadi lalu yang terakhir, menjadi guru yang dirindukan. Lalu bagaimana dengan tema diskusi kali ini? Untuk menjadi guru yang dirindukan, kita semua sudah sama-sama tahu bahwa tidak ada rindu tanpa cinta. Dan tidak ada cinta tanpa rasa suka. Jadilah orang yang disukai dan jadilah orang yang dicintai. Maka kehadiranmu tentu akan selalu dirindukan. Dan dalam konteks ini, oleh murid-murid yang Anda ajarkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak dan tidak berpanjang kalam juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dio dan para Dewan Guru yang hebat semua di sini. Selamat mengabdi, sekali lagi selamat mengabdi, salam sejahtera untuk semua guru yang membentuk kita semua hingga menjadi seperti ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Pak Barkah. Ini memiliki retorika yang sangat-sangat memikat ya. Betul sekali, cinta dan rindu dalam mengajar, termasuk rindu mengajar itu loh. Iya, Ya. Pak. Betul. Ya. Dulu saya mengajar di kampus, saya mantan dosen. Saya masih jadi dosen, tapi dosen ini praktisi sekarang ya. Sejak awal pandemi saya menjadi dosen praktisi, tapi memang saya harus fokus di penerbitan. Jadi sejak 2016 saya sudah
2017-an saya sudah pensiun mengajar di kampus-kampus atau mungkin keliling di rumah-rumah les-lesan ya. Iya, Masya Karena Allah. saya punya penerbit, jadi saya harus fokus di penerbitan. Tetapi saya rindu mengajar ya. Ya, Masya Allah. Saya bikin kelas-kelas, bikin webinar, dan juga bikin klinik konsultasi menerbitkan buku dan sebagainya. Dan betul sekali yang disampaikan oleh Mas Barkah bahwa komunikasi sangat-sangat penting ya. Dan komunikan dan komunikator ini harus sesuai dengan umurnya. Yang anak-anak itu gaya bahasa seperti ini, yang kakek-kakek. Saya pernah Iya, ngajar Iqra untuk nenek-nenek loh. gitu Mas. Iya, menarik sekali. Iya. Walaupun misal hari ini sudah bisa, besok lupa lagi, itu Apalagi hal yang biasa. Tapi saya malah sangat bersyukur, malah merindukan mengajar level seperti itu karena saya mengajar dari SD, dari level SD sampai profesor ya pernah, itu saya bukukan ya pengalaman mengajar. Jadi Bapak Ibu guru, pengalaman mengajar itu ditulis saja. Insya Allah akan menjadi bekal luar biasa. Ya. Amin, amin. Oke, nanti ada satu sesi lagi dengan Mas Farhan, tapi sebelumnya saya akan membuka satu pertanyaan dulu, silahkan. Siapa dulu yang mau bertanya? Bapak Ibu semua? Boleh raise hand, boleh di kolom chat. Boleh langsung menghidupkan mic, silahkan siapa dulu? Monggo. Pak Rowi, Pak Latif Rowi. Bu Monika, apa kabar Bu Monika? Mungkin mau nanya? Ya silakan Mas Rowi, silakan Pak Rowi. Oh ya boleh chat, saya tunggu. Yang lain mungkin mau open mic, silakan. Bu Martini mungkin? Ya ini karena guru-guru masih santai, jadi kita lanjutkan pembahasan guru yang dulu ke Mas Farhan. Silakan Muhammad Farhan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Dio atas kesempatannya dan telah menyelenggarakan acara yang sangat menarik ini. Ya, sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Novita dan juga Bu Dian dan juga kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang sekarang sedang malam ini hadir dalam forum kali ini ya. Semoga Bapak Ibu guru belum ada yang ngantuk nih ya, masih semangat ya, insya Allah. Saya izin melanjutkan pembahasan. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Oh ya sebelum menyampaikan materi, kayaknya kita Mas Farhan menanggapi pertanyaan dari yang kolom chat dulu ya. Mas Oh, ya. Farhan boleh menjawab pertanyaan dari Pak Rowi. Oh Pak Kowim ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru jika guru berusaha mencintai muridnya, namun murid belum memahami bahwa ia dicintai gurunya? Terus dari Pak Rowi nanti boleh Mas Pak, kayaknya ini untuk Mas Barkah deh materinya. Ini Iya, menarik banget. Tapi menarik. Mas Farhan kita minta menjawab pertanyaan kedua kayaknya ini. Oh Pak, untuk Mas Barkah semua luar biasa. Ini saya ya karena chatnya baru keluar. Nanti Mas Farhan menjelaskan perspektif pertanyaan dari Pak Rowi dan Bapak Kowim. Silakan Mas Farhan dulu, nanti Mas Barkah silakan. Supaya lebih cair suasananya, Mas Farhan membantu menjawab pertanyaan dari Pak Rowi dan juga Pak Kowim. Silakan, nanti dilanjut oleh Mas Barkah. Ini yang Pak Koin dulu kali ya, Mas ya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh dari pertanyaan dari Pak Kowi, apa yang harus dilakukan oleh guru jika guru berusaha mencintai muridnya, namun murid belum memahami bahwa ia dicintai gurunya. Ini kalau dari pengalaman saya, jadi agar murid itu tahu bahwasanya mereka itu mendapatkan perhatian ya, atau ini dalam hal perhatian ya, cinta itu dalam perhatian, bentuk kasih sayang, bentuk dari nasihat dan segala macam, itu bisa diketahui kalau misalnya guru itu aktif.
ya. Gurunya ini aktif dalam hal memberikan nasihat, nasihat dalam bentuk moral, dalam hal penyemangat dan sebagainya macam. Nah, itu dari keaktifan gurunya sih, ya, kalau menurut saya. Jadi guru itu harus aktif jika ada murid yang memang menurut gurunya itu masih tidak tidak disukai, ya, dari misalnya nakal, bandel, segala macam, tapi dia masih memberikan perhatian di situ, perhatian yang dalam bentuk hal yang tegas, gitu. Nah itu otomatis murid itu akan tahu bahwasannya guru ini ternyata sayang pada saya. Oh ternyata guru ini masih memberikan perhatian kepada saya. Gitu. Jadi dua hal itu, perhatian dan juga keaktifan dari seorang guru. Itu benar. Oke, kalau Mas Barga gimana? Ini malah dari Pak Rowi, kalau saya punya pengalaman di SMK, belum ngajar di SMK ya, bahwa jika terlalu dekat maka malah jadi tidak dihargai. Gimana tanggapannya Mas Barga untuk siswa SMK? Oke, baik. Gimana Mas Dio? Ya ini bisa menanggapi tambahan penjelasan dari Mas Farhan tentang pertanyaan Pak Mukawim. Iya, iya. Apa yang harus dilakukan oleh guru jika guru berusaha mencintai muridnya, namun murid belum memahami bahwa ia dicintai gurunya? Itu yang pertama, silakan. Oke, Masya Allah. Pak Mukawim ya, izin saya jawab. Mas Farhan izin menambahkan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya ketika mungkin ini cinta yang bertepuk sebelah tangan kali Pak ya. Memang agak pedih dan menyakitkan gitu ketika kita mencintai seorang murid tapi muridnya tidak paham. Saya kira kenapa dia tidak paham, mungkin karena kita mencintai seorang murid dengan cara kita mencintai orang yang setara dengan kita. Artinya, ya mungkin saya contohkan gitu ya. Saya pengalaman juga gitu ketika saya memberikan cinta kepada yang saya ajarkan gitu. Dalam hal ini murid, anak-anak, ya si anak malah tidak terima gitu. Berarti kan konteksnya dia belum memahami bahwa sebenarnya kita sebagai guru tuh mencintai dia. Ketika saya pelajari lebih lanjut kenapa gejala ini muncul, saya pikir pertama betul kata Mas Farhan tadi, perlu perhatian lebih dan kasih sayang, dan kemudian kita lengkapi juga gitu bahwasanya pasti ada yang salah dengan cara kita mencintai. Dan ketika kita tahu kesalahannya di mana, baru kita bisa memperbaiki. Contohnya, sebagai guru saya mungkin gitu ya, saya mencintai anak murid saya, tapi seperti saya mencintai istri saya, dan itu tentu beda. Dan itu tentu beda. Porsi Dan cintanya masing-masing ya, Mas ya? Nah, betul. Pertama itu, kedua, karena memberikan cinta tuh agak unik gitu ya. Jadi ketika kita mencintai dan belum bisa dicintai, atau muridnya belum paham bahwa dia dicintai, saya kira harus kembali ke awal. Bahwa mencintai memang tak perlu harus dipahami gitu. Tapi Jadi dinyatakan perlu nggak? Gimana Mas? Tapi cinta itu sebenarnya untuk level anak-anak itu tidak perlu diucapkan kan ya, tapi dengan ini ya, Dengan tindakan. tindakan nyata sih. Terus memberi nilai, memberi pujian, itu penting sekali ya. Saya dididik oleh orang tua kalau mengajar wajib memberi pujian atau apresiasi ya kepada siswa yang berprestasi. Itu penting. Pujian tadi dari 3 pemateri itu belum secara eksplisit memberikan pujian atau appraisal ya, pujian sangat penting loh. Memuji itu penting sekali. Bagus ya. 100. Bahkan ada beberapa guru yang viral itu bikin stempel nilai ya 190 kayak good, very good, excellent itu loh. Membuat stempel nanti distempel ke buku siswanya. Ada itu malah dijual, malah jadi viral itu. Ada guru seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu guru boleh mencoba membuat stempel khas misalnya Pak Latif atau Bu Hamsah ya, atau Pak Kasimin di stempel ke lembar kerja siswa seperti itu. Nanti ada nama gurunya kayak gitu. Mungkin itu ya Mas Barga ya. Iya betul Mas, paling itu aja. Yang penting sih kalau singkatnya mungkin ya kalau boleh disederhanakan,
bagaimana caranya mengatasi ketika kita murid belum paham bahwa kita mencintai dia, tentunya tadi sudah disampaikan juga dengan Ibu Novi dan Ibu Dini, sabar. Iya betul, sabar. Iya, dalam arti betah. Betah nggak kita tidak dicintai? Karena kalau udah seperti itu pasti kita lebih tergali juga. Kurang lebih kayak gitu Mas ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Mas Farhan. Nanti kita beri waktu 10 menit ya Mas Farhan ya. Silahkan. Selain ini tanya jawab dengan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mas Tio. Ini saya mempersingkat waktu saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tulisan saya yang nanti akan dimuat ke layar, insya Allah, dengan judul yaitu menjadi guru ternyaman bagi murid. Ya, menjadi guru ternyaman bagi murid. Nah, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah saya akan menceritakan pengalaman saya mengajar yang di salah satu madrasah di daerah Jakarta ya. Kemudian yang kedua adalah problem murid-murid di sekolah yang saya amati selama saya mengajar di sekolah tersebut. Kemudian faktor murid menjadi malas belajar apa saja. Kemudian solusi agar murid semangat belajar dan juga interaksi guru dengan murid dalam kacamata Al-Quran. Ya. Yang pertama saya akan bercerita sedikit ya mengenai pengalaman saya mengajar di salah satu madrasah di Jakarta ya, tepatnya di MTS Negeri 1 Jakarta Selatan ya, tepatnya di daerah Kemang Jakarta gitu. Nah, di situ saya mulai mengajar pada tahun kemarin, awal tahun kemarin bulan Januari 2022. Jadi masih istilahnya masih baru ya, jadi masih belum terlalu lama, masih baru, masih setahun. Jadi tapi saya sudah banyak mengamati lika-liku kehidupan mengajar. Nah, karena sebelumnya saya itu sempat juga sama seperti Mas Barkah dari keliling-keliling dari rumah ke rumah privat. Ya. Tidak hanya rumah saja, tapi juga di masjid-masjid juga. Jadi masjid daerah Jakarta ya, khususnya di daerah Jakarta Selatan. Di situ saya sering dikontak untuk mengajar di tempat ini, nanti dikontak lagi di tempat ini dan sebagainya. Kemudian baru pada tahun awal 2022 saya mendapat panggilan untuk mengajar di MTS tersebut, MTS 1. Karena di MTS itu di Jakarta khususnya ya, itu sebelumnya bukan sebelumnya, di situ sudah ada mata pelajaran namanya ilmu Al-Quran, karena saya mempelajari ilmu Al-Quran, jadi makanya ditawarkan untuk mengajar Al-Quran, yaitu yang lebih spesifik kepada tasim dan tajwidnya. Di situ saya diminta mengajar karena mata pelajaran ini sebelumnya itu masih dibilangnya di ekskulnya gitu, masih terbilangnya di ekskul, belum sampai dijadikan mata pelajaran. Kemudian ketika sudah menjadi mata pelajaran, di situ saya baru dipanggil untuk mengajar di sana karena masih kekurangan guru dan sebagainya, sehingga saya dipanggil. Nah, ketika saya dipanggil situ, saya merasakan bahwasannya di awal-awal mengajar anak-anak masih istilahnya masih buta terhadap huruf hijaiyah, terhadap Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu masih terbata-bata dalam tajwid, tahsin dan sebagainya. Dari itu saya mengajar menggunakan metode sendiri. Jadi pihak sekolah meminta kepada saya agar dibuatkan metode khusus yang sudah pernah diberikan di beberapa tempat. Ya, saya sudah menjadi pengalamannya sendiri lah bagi guru-guru di situ. Nah, saya tawarkan metode itu yang sebelumnya sudah pernah saya pakai di beberapa tempat. Memang di fase-fase awal itu anak-anak masih awam ya, karena belum pernah melihat metode yang saya pakai gitu, atau yang saya sering
kasih kepada orang-orang sebelumnya gitu. Nah, dari situ di fase awal masih adaptasi, kemudian di tengah-tengah ada beberapa anak yang mulai paham di situ. Akhirnya mencoba bagaimana sih supaya metode ini itu bisa efektif. Ya. Saya bilang kepada murid-murid untuk supaya bisa kamu nggak usah nggak usah terlalu memahami banget gitu. Yang penting kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Istilah paham itu di awal masih wajar, tapi nanti insya Allah kedepannya bisa paham sendiri gitu. Nah itu yang saya terapkan kepada anak-anak. Kemudian dari sini problem-problem yang saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu yang selama saya mengajar itu ada beberapa problem. Nah itu yang ada dua di sini ya. Yang pertama yaitu berisik di kelas atau ngobrol. Kemudian yang kedua yaitu melamun atau tidak konsentrasi. Nah ini kedua hal ini yang sudah disinggung oleh Ibu Dian tadi ya. Ibu Dian. Nah, itu dua hal ini yang sering kita temukan ya, atau saya ini sering ditemukan, berisik di kelas atau ngobrol dan juga melamun atau tidak konsentrasi. Nah hal inilah yang harus kita gali lebih dalam bagaimana supaya kita sebagai guru itu menemukan formula-formula khusus dan formula-formula yang baik untuk supaya si anak ini bisa tidak berisik dan tidak melamun gitu. Karena dua hal ini yang sering saya temukan setiap hari. Sampai sekarang saya masih mengajar di MTS itu masih begitu terus. Nah, itu harus kita temukan bagaimana solusinya supaya kedua hal ini tidak tidak terulang-ulang lagi gitu. Karena ini yang menjadi keresahan saya di akhir-akhir ini juga. Nah, itu kita harus temukan juga bagaimana caranya supaya kedua hal ini tidak berkepanjangan. Nah, kemudian faktor murid menjadi malas belajar. Nah, beberapa hal yang pertama yaitu bobot mata pelajaran yang begitu banyak. Nah, dari pengalaman saya itu ada salah satu murid yang malas itu karena banyak pelajarannya Ustadz gitu. Ada yang mengeluh seperti itu. Ada juga yang mengeluh saya ada PR Ustadz gini. Nah, itu kita harus bagaimana antisipasinya supaya murid itu akhirnya semangat lagi untuk belajar. Nah, saya biasanya kalau menerapkan pada anak-anak itu bilang kamu harus giat untuk belajar, ya. Rasakan saja pahitnya belajar karena nanti kalian akan mendapatkan dampaknya ketika sudah besar nanti. Gitu. Jadi rasakan saja dulu, ya. Mau bobot mata pelajarannya dari pagi sampai siang, gitu kan, banyak banget. Nah udah rasain aja. Nanti dampaknya itu akan kamu rasakan kok. Gitu. Ketika kamu sudah lulus dari MTS atau nanti ketika sudah besar. Gitu. Kemudian yang kedua, kurangnya istirahat atau jam tidur tidak sesuai. Kadang-kadang sering saya dapat keluhan dari anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu kurang banget untuk istirahat. Ya. Kadang dia berangkat sekolah itu kan setengah 6 ya, atau jam 6. Terus pulang setengah 3 atau setengah 4 ya. Kalau misalnya dia ada les setelah dari sekolah, itu bisa sampai balik ke rumah jam 6 atau maghrib. Nah, itu belum lagi pulangnya leha-leha dulu segala macam. Nah, dari situ aja kurang istirahatnya gitu. Tapi kalau misalnya ada PR, kerjainnya baru jam 10 malam biasanya. 10 malam atau jam 11. Nah, belum lagi kalau misalnya PR itu banyak dikasihnya.
Nah, itu salah satu yang faktor murid akhirnya ketika keesokan harinya dia belajar lagi itu jadi ngantuk segala macam. Nah, itu yang saya rasakan selama saya mengajar tahun di MTS yang sudah berjalan setahun ini. Nah, yang ketiga itu kurangnya sarapan, ya, yang saya lihat ini analisa saya, kurangnya sarapan. Satu menit lagi Mas Farhan. Ya, baik Mas. Kurangnya sarapan. Nah, ini salah satu hal yang murid-murid saya yang saya lihat itu kurangnya sarapan. Jadi dia ini baru sarapan itu ketika sudah di sekolah. Ya, karena sebelumnya itu kan dia bangun jam 5 atau jam 4 ya. Nah, itu otomatis dia langsung berangkat ke sekolah. Jadi sarapannya ketika sudah di sekolah. Nah, dan juga yang terakhir adalah terlalu dekat dengan gadget atau HP. Ya. Ini adalah salah satu faktor murid-murid akhirnya menjadi malas belajar, yaitu dia terlalu dekat dengan HP-nya dia sendiri gitu. HP-nya dia sering dibuat ngechat atau main game yang zaman sekarang anak-anak itu. Nah, itu faktor-faktor murid yang menjadi malas untuk belajar. Nah, solusinya adalah yang pertama, ini sudah beberapa sudah banyak ya tadi diberikan oleh Ibu Dian dan juga Ibu Novita. Yang pertama adalah berikan arahan dan motivasi yang menyenangkan, kemudian berikan ketegasan tapi tidak dengan kekerasan. Ya. Sekali lagi, dengan ketegasan tapi tidak dengan kekerasan. Yang ketiga adalah ajak diskusi dan bercerita hal-hal yang menarik hatinya. Nah, ini saya tis sedikit ya, yaitu ajak diskusi di sini adalah mendiskusikan pembelajaran yang menurut dia itu sulit, tapi masih bisa kita kasih solusi. Nah, walaupun memang secara keilmuan bukan ranah kita, tapi kita bisa ngasih solusi bahwasannya ini loh harusnya begini. Nah, itu diskusi. Kemudian bercerita hal-hal yang menarik hatinya, ya. Entah itu yang dia suka, misalnya dia anak-anak kita murid-murid kita itu suka dengan film atau suka dengan band-band sekarang tuh yang anak-anak suka adalah K-pop. Kalau misalnya suka K-pop, ya kita ceritakan yang menurut kita tahu gitu sebagai seorang guru. Oh ya gini, oh ya film ini tentang ini gitu. Nah, itu bisa bercerita hal-hal yang menarik. Kemudian luangkan sejenak waktu tersisa dengan permainan atau games. Biasanya saya kalau menerapkan kepada murid itu untuk games atau kuis, biasanya saya di akhir-akhir jam pulang sekolah. Jadi sebelum pulang sekolah itu saya selalu ngasih kuis, ya, kuis seputar ilmu pengetahuan umum global. Nah, ini saya men-share sedikit Bapak Ibu guru sekalian tentang interaksi guru dengan murid dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri, interaksi guru dengan murid itu tertuang. Sebenarnya banyak ayatnya, tapi di sini saya cantumkan sedikit saja, yaitu Quran Surat Luqman ayat 12-19 dan juga Quran Surat Al-Abasa ayat 1 dan 10. Lebih detailnya yaitu yang pertama di Quran Surat Luqman ayat 12-19, pola interaksi antara guru dengan murid yaitu menggunakan tipe pola interaksi 3 arah yang menempatkan murid sebagai orang yang menerima aksi dan guru sebagai orang memberi aksi. Murid juga memberi aksi kepada guru dan sesama murid ada interaksi untuk saling belajar antara murid yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Jadi bisa dibilang di sini saling berkesinambungan antara murid dengan guru, saling memberi aksi. Ketika Kalau ini Mas Farhan, ini menyambung materinya ya. Kalau merasa telah dicintai dan didudukan oleh murid-murid, akan tetapi lingkungan kerja saya seperti kecemburuan sosial, ya, dalam cara mengajar dan mendidik, sehingga saya terkadang ini apa ya, mengerjakannya berlebihan. Itu gimana interaksinya, kecemburuan sosial? Ini untuk closing Mas Farhan. Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Listiawati. Yang mana, Mas? Sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Listiawati. Adanya kecemburuan sosial. Ini kan pas banget dengan interaksi guru. Ya.
Kalau sesama guru ada kecemburuan sosial itu apa yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri? Menurut Mas Farhan? Ya, ya, bentar. Saya baca dulu ya. Oh, kecemburuan sosial. Oke. Kalau bagi saya, sebenarnya sih fine-fine aja ya bagi saya. Maksudnya, kalau misalnya kita sudah memberikan yang terbaik bagi murid, ya, yang menurut kita itu porsinya sudah pas pada murid kita, Gitu. terutama kepada lingkungan kelas kita sendiri atau yang kita mewakili sebagai satu kelas di situ, menjadi wakil kelas kita, gitu ya, sebagai guru. Nah itu fine-fine saja selama kita memberikan porsinya itu cukup, tidak Sehingga berlebihan. tidak terjadi kecemburuan ya. Ya, kalaupun nanti ada yang orang menyindir segala macam, menyinggung segala macam, itu lebih baik menurut saya hiraukan saja gitu. Karena kan selama Oke. kita menjalankan niat kita baik sebagai guru, gitu kan, dan apa yang kita kasih itu murid menerima dengan baik, ya fine-fine aja menurut saya. Oke, terima kasih Mas Farhan. Ini pertanyaan untuk Ibu Dian. Ini sudah selesai untuk sesi Mas Farhan ya. Satu Bagaimana lagi, cara ini tinggal 10 menit nggak oh gitu. terasa. Iya. Ini saya selesai dulu Mas, ada satu lagi Mas yang Apa? satu surat. Ini nanti aja Yang Mas ya, nanti aja polanya, Mas ya. Ini kurang 10 menit eh, soalnya. Nanti materinya di-share di grup, kirim ke saya. oh ya, siap-siap. Mohon maaf sekali ya Mas Farhan. Bagaimana cara menghidupkan suasana agar kelas hidup semua siswa semangat karena sehabis pandemi siswa semakin malas. Saya mengajar sudah menggunakan berbagai media, video, HP, WA dan rangkuman materi. Tetapi anak menanggapinya berbeda. Misal saya putar video materi pelajaran tapi anak cuma main HP game di HP. Saat saya ada tamu, saya tinggal sebentar, anak-anak malah tiduran. Bagaimana cara membangkitkan gairah belajar siswa tersebut? Monggo Budian. Ini untuk materi Mas Farhan, tolong dikirim ke saya ya. Ya. Makasih. Silakan. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit ya. Bagaimana jika kita mengalami kendala siswa seperti itu? Memang pandemi ini menyisakan banyak problem ya. Yang biasanya rebahan sambil belajar. Nah, ini ketika sudah kembali ke dunia nyata, dunia belajar yang sesungguhnya, ini memang banyak hal yang perlu kita tekankan semangat ya secara sedikit demi sedikit. Kalau ini biasanya dengan step ya ice breaking. Ya. Sebelum materi dimulai kita ice breaking untuk memulai semangat para peserta didik atau para siswa. Kemudian ganti metode pembelajaran mungkin ya. Kalau biasanya dengan ceramah atau dengan video audio visual bisa digunakan dengan metode kartu, hotshot atau mereka biar sambil yang gerak siswanya bukan gurunya. Ketika kita yang gerak sendiri nanti akan lebih capek. Nah, ketika mereka diminta untuk bergerak, banyak bergerak, maka akan explore lingkungan di sekitarnya. Dan baik mungkin banyak metode active learning yang nanti akan kita sampaikan sehingga seorang guru ini dan siswa tidak merasa lelah dalam tidak bertepuk sebelah tangan ya. Guru sudah punya semangat luar biasa namun siswanya masih lemot, masih terbawa arus pandemi kemarin dan ketika harus aktif kembali harus memulai pembelajaran yang nyata, mereka masih terbawa seperti itu. Nah ini memang sedikit demi sedikit kita coba aktifkan dulu siswanya, ruang kelasnya, sehingga ketika guru nanti masuk untuk menyampaikan materi, ini lebih mudah untuk diterima siswa. Jadi bisa digunakan dengan beberapa metode pembelajaran, Pak. Untuk Pak siapa Bapak Kasimin dari SMK Kasimin ya. Jadi tidak satu metode pembelajaran. Kalau memang sudah offline bisa
selengi dengan metode-metode yang lain. Mungkin Ya, dengan Mas. kartu, mungkin dengan diskusi everyone teaching atau yang lain gitu. Oke, ini tidak terasa waktunya hampir habis, kurang 5 menit. Jadi presentasi dari Mas Farhan, materinya akan kami kirim ke grup. Ya, kayaknya kalau 4 pembicara kurang efektif karena semua guru ya, jadi dan dosen jadi ingin presentasi banyak hal ya. Jadi mungkin setelah Lebaran akan kami batasi 2 pembicara per webinar mungkin. Jadi sesi ini cukup sekian. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru ada pertanyaan, mohon mengirim di grup WA ya. Akan kami sampaikan ke para pembicara. Mungkin itu solusinya ya. Insya Allah para pembicara dari Bu Novi, Bu Dian, Mas Barka, dan Mas Farhan akan senang hati menjawabnya dan akan kami kirim ke grup. Dan untuk penugasan menulis artikel atau memoir menjadi guru yang dirindu dengan tema yang sudah kita sediakan ya. Tema guru yang dirindu itu bisa Bapak Ibu pilih, itu nanti bisa Bapak Ibu kirim paling lambat akhir bulan ini, akhir Maret ya. Contoh-contoh artikel atau memoir akan kami sudah beberapa sudah kami kirim ya, dan juga teknik menulis akan kami kirim ulang. Dan misal ada pertanyaan-pertanyaan teknis ya bisa langsung WA kami, WA saya akan dengan senang hati membalas, atau mungkin saya telepon sekalian, biasanya seperti itu dengan senang hati misal belum jelas ya. Bapak Ibu mohon maaf sekali, ini sudah jam 10 ya. Terima kasih telah bergabung, terutama kepada para pembicara yang telah berbagi ilmunya, pengalamannya sangat luar biasa dan sangat inspiratif di webinar menjadi guru yang dirindu. Dan terima kasih Bapak Ibu guru yang dirindu oleh siswa dan mahasiswanya sepanjang masa. Ya, tidak terasa sudah jam 10, jadi mohon maaf sekali lagi ya. Kita mungkin foto bersama dulu, tadi ada 25 lebih yang datang, tapi di akhir acara nggak masalah karena mungkin sudah ada yang istirahat atau mungkin ada kegiatan lain, maka kita cukupkan sekian ya. Tayangan di YouTube akan kami unggah besok ya. Oh ya, yang tanya sertifikat akan kami buat setelah buku akan terbit, jadi harus mengirim naskah dulu. Jadi tidak boleh jarkoni kayak hanya ikut terus minta sertifikat, itu tidak boleh, tidak mendidik begitu ya. Jadi latihan nulis apa aja dulu, nulis apa adanya dulu, nanti akan kami berikan saran-saran supaya tulisannya bagus. Tenang saja Bu Rizky ya. Itu sertifikat kemudian buku itu akan kami kirim bersama. Kalau misalnya menginginkan sertifikat cetak, nanti akan ada pengumuman di grup ya, siapa yang sudah kirim, kemudian jadwal terbitnya. Misal nanti beberapa tema itu ada yang kurang, nanti akan kami umumkan. Terima kasih bagi yang bertanya. Mohon WA saya ya, alamatnya ya. Akan kami kirim souvenirnya, bingkisannya pada hari Senin. Kami tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga acara ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan menginspirasi bagi orang tua, calon orang tua, siswa, mahasiswa, dosen, guru, pencinta pendidikan, penggiat literasi, penggiat pendidikan, maupun pemerhati pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, Bu Novi, Mas Terima kasih, Farhan, Mas Pak Barka, Pak Farhan. Kasimin, Sami, Mas Pak Absen Dio. ya, Terima yang masih kasih Terima kasih, Mas semua, Barka, izin Dian. live. Pak Latif, Pak Lain, Terima kasih Bu semuanya. Martina, Bu Monika, Bu Kawi, Bu Nur Laila, dan dari SMK Rekang. Sampai jumpa. Izin live, Mas. Di